Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang buku fiksi dan non-fiksi. Kira-kira apa sih ciri-ciri buku fiksi dan non-fiksi? Kita akan bahas yang pertama, menggunakan gaya bahasa dan majas. Majas banyak kita temui di buku novel, kumpulan cerpen, dan puisi. Kita cari tahu apa itu majas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Majas itu adalah cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakan dengan sesuatu yang lain, seperti contoh pulpen menari-nari. Pulpen disamakan dengan kegiatan menari. Yang kedua, menggunakan kata yang bersifat konotatif. Konotatif adalah bukan makna yang sebenarnya. Seperti contoh tadi, pulpen menari-nari, bukan makna yang sebenarnya pulpen menari yang diibaratkan seperti orang yang sedang menari. Kemudian yang ketiga, berdasarkan imajinasi atau hayalan. Kita mengimajinasikan pulpen tadi terlihat seperti menari. Itulah imajinasi. Dalam buku fiksi banyak digunakan istilah yang mengandung imajinasi atau hayalan. Itu adalah ciri-ciri buku fiksi. Kemudian yang selanjutnya, ciri-ciri buku non-fiksi. Buku yang hayalan sesuai dengan kenyataan. Yang pertama, menggunakan bahasa yang formal, sering digunakan di sekolah. Kemudian yang kedua, menggunakan kata-kata yang bersifat denotatif. Berbeda dengan konotatif. Denotatif merupakan makna yang sebenarnya. Seperti pulpen ya tetap pulpen, menari juga tetap menari. Jadi tidak bisa dikiaskan. Seperti saya menulis dengan pulpen. Pulpen adalah alat untuk menulis, menari suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Kemudian yang ketiga, yaitu berdasarkan dengan fakta. Buku-buku non-fiksi berdasarkan dengan fakta, seperti manusia dan burung. Manusia tidak punya sayap, sedangkan burung memiliki sayap. Kemudian yang keempat, berbentuk tulisan ilmiah populer. Apa sih ilmiah populer? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmiah populer yaitu bersifat ilmu tapi menggunakan bahasa yang umum sehingga mudah dipahami. Jadi banyak dalam buku non-fiksi ini yaitu bersifat ilmu tapi baik menggunakan bahasa yang umum. Kemudian ciri yang terakhir adalah berupa ide baru atau menyempurnakan ide yang pernah ditulis sebelumnya. Buku-buku non-fiksi ini banyak berisi tentang ide baru, membuat sesuatu hal yang baru. Walaupun ada ide yang pernah ditulis, ini bersifat penyempurnaan. Inilah ciri buku non-fiksi. Kita telah mempelajari tadi ciri-ciri buku non-fiksi itu apa dan ciri-ciri buku fiksi itu apa. Jadi sudah dipahami, kemudian kita coba menyimpulkan. Kita rangkum dari awal sampai akhir ciri-ciri dari buku fiksi dan buku non-fiksi. Yang pertama, ciri buku fiksi menggunakan gaya bahasa dan majas. Majas itu bahasa kiasan. Kemudian yang kedua, menggunakan kata yang bersifat konotatif. Konotatif yaitu bukan makna yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan imajinasi atau hayalan. Jadi buku non-fiksi banyak mengandung istilah-istilah atau kata-kata yang berdasarkan imajinasi atau hayalan. Sesuai dengan yang dicontohkan tadi, pulpen menari-nari. Kok bisa pulpen menari-nari? Benda mati kenapa bisa menari? Seperti manusia. Itulah adalah salah satu contoh dari buku fiksi. Buku non-fiksi yang pertama menggunakan gaya bahasa formal seperti di sekolah, di kantor, jadi banyak menggunakan bahasa formal dalam isi buku non-fiksi. Yang kedua, menggunakan kata yang bersifat denotatif atau makna sebenarnya. Jadi pulpen alat untuk menulis, kemudian menari adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan manusia dengan gerakan, itulah makna denotatif.
Kemudian yang ketiga, berdasarkan fakta. Jadi buku non-fiksi ini harus berdasarkan fakta, jadi tidak boleh dibuat-buat sembarangan, tapi berdasarkan fakta. Kemudian berbentuk tulisan ilmiah populer, jadi bersifat ilmu tetapi dikemas secara umum tapi dimengerti. Lalu berupa ide baru atau menyempurnakan ide yang pernah ditulis sebelumnya. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat.